Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi untuk orang tua juga di rumah. Bu Guru senang sekali bisa bertemu kembali dalam pembelajaran hari ini dengan anak-anak tema 6, subtema 3, pembelajaran 1. Ya, hari ini hari Rabu tanggal 27 Januari 2021. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Dan jika ada di antara kamu ada yang sakit atau yang tidak enak badan, Bu Guru doakan senantiasa lekas sembuh, tetap semangat beraktivitas dan dapat belajar kembali. Ya. Sebelumnya marilah kita berdoa untuk mengawali pembelajaran hari ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, alhamdulillah. Semoga dengan doa tadi, kegiatan hari ini anak-anak diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diridhoi kegiatannya, kemudian bermanfaat, barokah pembelajarannya, ilmunya juga bermanfaat untuk anak-anak dan lingkungan semua. Ya, sebelumnya Bu Guru selalu ingatkan untuk menjaga protokol kesehatan ya, tetap menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun. Ya, ini ada pantun. Menyambut new normal, indah pemandangan langit nan biru, berpacu lautan di pelabuhan Ratu. Kunci penerapan kenormalan baru, protokol kesehatan jadi penentu. Iya, semoga anak-anak ya dalam keadaan ini lebih baik lagi mematuhi protokol kesehatan dan tetap semangat menjalankan protokol kesehatan. Ya, sebelumnya Bu Guru punya pantun ya. Liburan keluarga di Venesia. Sebelum pergi ucapkan Assalamualaikum. Kita sesama warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Ya, hari ini kita mau belajar apa tuh anak-anak? Ya, coba sambil dibuka bukunya ya. Sudah menginjak ke pembelajaran subtema 3 ya. Hari ini subtema 3 ada 3 muatan yang anak-anak akan kerjakan, akan pelajari, yaitu PKN, masih tentang KD 3.2 dan 4.2, menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Bahasa Indonesia KD 38, KD 3.8, menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Kemudian 4.8, menyampaikan hasil membandingkan informasi yang diharapkan, informasi yang diperoleh setelah membaca. Dan IPS-nya adalah KD 3.4 dan 4.4, memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan dalam kehidupan berbangsa dan yang sejahtera, seperti itu ya. Materinya adalah ada 3. Pelaksanaan tanggung jawab itu PKN-nya, gagasan utama pada setiap paragraf masih seperti materi yang sebelumnya, bahasa Indonesia, dan upaya mengembangkan kehidupan menuju masyarakat sejahtera. Baik anak-anak sambil bisa membuka bukunya ya, halaman 83 ya. Ada di situ ada bacaan, ayo harus membaca cerdas ya, membaca cepat dan tahu makna isinya. Bu Guru bacakan. Kamis pagi tanggal 17 Agustus 2018, Udin beserta teman-temannya mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman sekolah. Kegiatan upacara diikuti oleh Bapak, Ibu, guru, karyawan, serta seluruh siswa. Dalam kesempatan itu, kepala sekolah bertugas sebagai pembina upacara. Upacara tersebut bertujuan untuk menanamkan rasa cinta kepada tanah air serta jiwa patriotisme pada seluruh peserta didik.
Dalam upacara tersebut, kepala sekolah menegaskan bahwa kita sebagai warga negara harus mampu mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan baik. Dengan demikian diharapkan akan tercipta masyarakat Indonesia yang sejahtera. Mengikuti kegiatan upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia atau proklamasi. Dengan mengikuti upacara tersebut akan tumbuh rasa cinta kepada negara. Selain itu, kamu akan mengingat perjuangan para pahlawan yang gigih dan pantang menyerah untuk mewujudkan negara Indonesia merdeka, sehingga akan tumbuh rasa menghargai jasa para pahlawan. Sebagai manusia, kamu harus mampu menjalankan tanggung jawabmu kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada diri sendiri, masyarakat maupun negara, seperti itu ya. Anak-anak kemarin sudah melaksanakan upacara bendera ketika belum pandemi ya. Nah, di situ ketika upacara akan tumbuh jiwa patriotisme, kemudian bangga kepada bangsa Indonesia, menghargai perjuangan bangsa Indonesia. Tanpa perjuangan bangsa pendahulu, tidak akan anak-anak seperti sekarang dapat belajar dengan mudah dan tanpa kekangan maupun hambatan. Ya. Dari bacaan tadi, tentu anak-anak masih ingat ya apa yang dimaksud dengan tanggung jawab. Iya. Jadi tanggung jawab, guru ulangi. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan melaksanakan kewajiban. Tanggung jawab adalah keadaan seseorang menanggung perbuatannya yang dilakukan. Jadi kesadaran diri manusia akan melaksanakan kewajiban, itu namanya tanggung jawab. Kemarin sudah dibahas apa yang dimaksud dengan hak, apa yang dimaksud dengan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu merupakan kesadaran manusia dalam melaksanakan kewajibannya. Tanggung jawab itu keadaan seseorang menanggung perbuatan yang dilakukan. Nah, itu harus bisa menanggung perbuatan yang dilakukan. Ya. Masih kita lanjutkan ya, masih banyak lagi bentuk-bentuk pelaksanaan tanggung jawab. Bentar. Ya. Kemudian tanggung jawab di contoh-contoh banyak sekali tanggung jawab di rumah, di sekolah maupun di masyarakat dan di negara. Tanggung jawab melaksanakan hak dan kewajiban. Sebelumnya kita baca dulu ya bacaan yang tadi. Kita lanjutkan. Wujud tanggung jawab sebagai warga negara. Halaman 84, anak-anak bisa membuka. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga dapat berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran dan kewajiban. Tanggung jawab sudah menjadi bagian kehidupan manusia, di mana masing-masing akan memikulnya sendiri-sendiri, sehingga tanggung jawab bersifat kodrati. Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk bertanggung jawab. Setiap orang merupakan bagian dari masyarakat yang tinggal di suatu negara. Setiap warga negara tentunya terikat oleh berbagai aturan, hukum, dan norma yang berlaku di dalamnya. Namun demikian, seseorang secara sukarela menjadi warga negara tanpa paksaan, sehingga harus menghargai dan mencintai warganya dengan perilaku penuh tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara, seperti yang tercantum dalam landasan
konstitusional negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai bentuk sikap dan perilaku dapat diwujudkan sebagai cermin dari tanggung jawab warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah memahami dan mengamalkan Pancasila, ya kan? Ya. Berbagai bentuk sikap dan perilaku dapat diwujudkan sebagai cermin dari tanggung jawab warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah memahami dan mengamalkan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Nah, ini Bu Guru punya gambar-gambar orang melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya, melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya dengan penuh tanggung jawab, baik negara maupun masyarakat pribadi maupun kelompok. Ya, Pancasila sebagai nilai luhur bangsa tidak hanya cukup dihafalkan, ya, namun harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dalam wujud sikap dan perilaku. Misalnya menghargai pendapat teman saat diskusi. Hal tersebut merupakan perwujudan dari sila keempat Pancasila. Ya, selalu menjaga dan melihara nama baik bangsa merupakan bentuk tanggung jawab warga negara di mata dunia. Sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, beradab, dan bermartabat. Untuk itu, sebagai warga negara yang baik, seseorang harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan, menjauhkan dari sikap dan perilaku yang diskriminatif atau membeda-bedakan, membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara Indonesia akan menciptakan kerukunan hidup berbangsa dan bernegara, meningkatkan wawasan kebangsaan agar senantiasa terbina rasa kebangsaan, paham kebangsaan dan semangat kebangsaan setiap warga diri negara juga merupakan perwujudan dari sikap tanggung jawab sebagai warga negara. Untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dapat dilakukan dengan belajar, membaca, menonton berita, memperingati hari-hari besar nasional, dan lain sebagainya. Jika masyarakat Indonesia memiliki wawasan kebangsaan yang luas, maka negara Indonesia akan menjadi negara yang tangguh karena warga negaranya memahami dan memiliki semangat kebangsaan yang kuat. Masih banyak lagi bentuk-bentuk pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya melaksanakan kewajiban membayar pajak, ya, dan ikut berpartisipasi dalam upacara bendera. Tertib membayar pajak berarti melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara dengan mengikuti kegiatan upacara bendera dengan hikmat, ya, berarti mencintai dan menghargai negara. Selain itu, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara juga dapat diwujudkan dengan menjadi pelajar yang rajin, ya. Kemudian pintar, berprestasi sehingga dapat mengharumkan nama bangsa, melestarikan warisan budaya bangsa yang telah mencintai budaya leluhur, mempertahankan agar tidak tersingkir oleh budaya asing, juga merupakan wujud pelaksanaan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Nah, itu ya, tadi ada judulnya wujud tanggung jawab sebagai warga negara. Jadi tanggung jawab kita, apa yang kita lakukan itu harus dapat dipertanggungjawabkan dengan kerelaan diri sendiri. Melaksanakan sikap perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap diri maupun keluarga dan negara. Nah, di situ jika anak-anak tidak dapat melaksanakan kesadarannya diri sendiri, maka diingatkan oleh negara, diingatkannya dengan
pemberitahuan, dan jika tidak melaksanakan kewajiban ada sanksi seperti itu ya, teguran maupun secara tertulis seperti itu. Dan kewajiban anak-anak dalam melaksanakan hak dan yang bertanggung jawab itu di sekolah antara lain tadi mengikuti upacara bendera dengan tidak hanya asal mengikuti tetapi juga dengan hikmat. Hikmat itu berdiri, kemudian tetap menghayati, berdoa, memang benar-benar sungguh mendoakan para pahlawan, kemudian berbaris rapi ya, itu salah satu bentuk menaati kewajiban yang bertanggung jawab seperti itu. Kemudian barisnya tidak pilih-pilih, tidak membeda-bedakan antara baris yang depan dan belakang, semua itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian jika tidak menaati upacara bendera memakai seragam yang lengkap itu juga ada sanksi dari sekolah karena melanggar disiplin. Seperti itu. Dalam kehidupan warga negara ada pemilihan umum. Nanti kalau anak-anak sudah saatnya memilih itu sebagai warga negara yang baik harus bisa menentukan pendapat dan pilihannya menjadikan pemimpin di daerah atau di negara tersebut. Kemudian ada melaksanakan kewajiban agama ya, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Kemudian toleransi, menghargai apa yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan. Membayar pajak, kemudian diskusi, musyawarah, menghargai pendapat, ya kan? Terus memberi pendapat dengan memberikan solusi, tidak hanya perintah-perintah saja, tetapi juga harus ada solusi yang terbaik untuk masyarakat bersama. Dan di kelas anak-anak banyak berdiskusi seperti itu, yang mengeluarkan pikiran, mengeluarkan pendapat. Di situ dengan diskusi anak-anak dapat menumbuhkan sikap percaya diri, kemudian kritis juga, apa yang ada di pikiran dan pendapat anak-anak dapat dituangkan dengan sopan santun, dapat berkolaborasi dengan teman dalam diskusi, kemudian rukun juga dengan teman. Nah, banyak sekali hal-hal yang positif yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan warga negara, baik melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah, di rumah, maupun sebagai warga negara di masyarakat. Kembali lagi ke bacaan ya anak-anak ya. Ya. Setelah membaca bacaan di atas ya, coba anak-anak sebutkan gagasan utama setiap paragraf dan letaknya, kemudian tuliskan pada kolom ya. Kita berdiskusi tentang menentukan gagasan utama. Ya, kita ulang bahwa gagasan utama itu biasanya ada di terletaknya di ada yang di awal paragraf, di tengah, bisa di akhir paragraf. Gagasan utama atau ide pokok atau pikiran itu memiliki ciri yang paling umum di antara kalimat-kalimat lainnya. Gagasan utama itu bisa disebut ide pokok atau pokok pikiran ya, biasanya di kalimat utama dan yang lain itu kalimat pendukung ya, seperti itu ya. Coba anak-anak perhatikan paragraf ke-1. Gagasan utamanya tentang pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan, coba kita baca tadi bacaannya sebelumnya. Ya. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan,
baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Nah, itu merupakan pengertian tanggung jawab merupakan. Nah, ini semua itu merupakan pengertian gagasan utamanya merupakan pengertian dari tanggung jawab. Kemudian kalimat yang kedua, tanggung jawab juga dapat berarti berbuat sebagai perwujudan. Nah, itu juga merupakan gagasan utamanya pengertian tanggung jawab seperti itu. Sehingga tanggung jawab bersifat kodrati. Nah, ini menjelaskan pendukung ya, kalimat pendukung dari kalimat paragraf yang terletak di kalimat nomor 1 tadi. Ya. Kemudian yang letaknya ini tadi di awal paragraf seperti itu. Ya, paragraf kedua coba anak-anak perhatikan. Paragraf kedua di bacaannya. Setiap orang merupakan bagian dari masyarakat yang tinggal di suatu negara. Nah, setiap warga negara tentunya terikat oleh berbagai aturan, hukum, dan norma yang berlaku di dalamnya. Namun demikian, seorang secara sukarela menjadi warga negara tanpa paksaan sehingga harus menghargai dan mencintai. Nah, ada kata sehingga harus menghargai dan mencintai negaranya dengan berperilaku penuh tanggung jawab. Namun demikian, seseorang secara sukarela menjadi warga negara tanpa paksaan. Nah, ini kalimat gagasan utamanya ada pada kalimat terakhir ya. Kalimat yang awal ini merupakan kalimat pendukung dari kalimat utama yang ada di akhir. Jadi gagasan utamanya kecintaan warga negara dengan penuh tanggung jawab. Kemudian paragraf yang ketiga, gagasan utamanya adalah tanggung jawab warga negara, letaknya di awal paragraf. Paragraf keempat, gagasan utamanya tentang bentuk tanggung jawab warga negara di internasional, ada di awal paragraf. Paragraf 5, wujud dari sikap tanggung jawab, ada di awal paragraf. Paragraf ke-6 itu di akhir juga. Gagasan utamanya adalah wujud pelaksanaan tanggung jawab warga negara. Itu ya. Nah, contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sudah ada di buku Memahami dan Mengamalkan Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari. Menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankan negara kepadanya dengan penuh tanggung jawab. Menjadi teladan bagi rakyat dalam bertindak sebagai negarawan yang arif dan bijaksana. Bagi para pelajar dengan belajar giat untuk meraih cita-cita mewujudkan warga bangsa yang cerdas dan cermat dalam bertindak dan mengambil keputusan, selalu melaksanakan peraturan yang berlaku. Itu ya, anak-anak bisa menyebutkan contoh yang lain, contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Maka kesimpulannya yaitu pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dapat mewujudkan negara Indonesia yang kuat dan tangguh. Kesimpulannya itu ya, pelaksanaan tanggung jawab kita sebagai warga negara dapat mewujudkan negara Indonesia yang kuat dan tangguh. Semua jika melaksanakannya dengan tanggung jawab, maka akan Indonesia kuat dan tangguh dan akan di dunia internasional akan disegani juga. Ini banyak sekali kewajiban yang bertanggung jawab. Melestarikan budaya bangsa itu juga merupakan kewajiban yang bertanggung jawab sebagai warga negara. Nah, coba halaman 88 ya. Saat Udin dan teman-temannya mengikuti kegiatan upacara peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan, ada pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, siapa di antara anak-anak ketika upacara ya, jadi petugas pernah membaca Undang-Undang Dasar 1945? Siapa? Dan ada yang hafal pembacaan UUD 45? Ya, jos kalau hafal, subhanallah. Jadi anak-anak memang menghayati dari upacara bendera.
Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diucapkan dengan lantang oleh salah satu peserta didik sebagai petugas upacara. Seluruh peserta upacara mendengarkan dengan hikmat dan penuh perhatian. Cuma dengarkan aja, hikmat, jangan gerak-gerak, jangan berisik ya, jangan cerita-cerita. Ya, dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertulis tujuan negara, yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Hal ini berarti negara memiliki tujuan dan harapan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Negara selalu berupaya untuk mengembangkan kehidupan berbangsa yang mendorong untuk mencapai masyarakat sejahtera. Banyak upaya yang dapat ditempuh untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Upaya yang ditempuh tidak hanya dilakukan oleh negara, namun harus didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah mengembangkan sikap saling toleransi antar warga negara atas perbedaan masing-masing. Seperti diketahui bahwa Indonesia memiliki beragam suku, budaya, dan agama. Untuk itu setiap warga negara harus saling menghormati, menghargai, karena beragam suku, budaya, agama merupakan kekayaan, iya kan? Pemerataan pembangunan juga menjadi upaya untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Pembangunan tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar, namun diratakan hingga ke pelosok perbatasan wilayah negara Indonesia. Memperbanyak lapangan kerja dan memperbaiki fasilitas umum akan membuat masyarakat Indonesia lebih nyaman, sejahtera, karena pengangguran akan semakin berkurang dan masyarakat semakin mudah dalam mendapatkan fasilitas umum. Ya, perhatikan anak-anak. Setelah tadi ya buku bacaan tadi, upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera itu bagaimana? Sekarang kita identifikasi upaya apa saja yang dilakukan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Nah, Bu Guru sudah tuliskan di sini antara lain satu ya, saling toleransi antar warga negara atas perbedaan masing-masing. Kemudian saling menghormati antar individu walaupun bertentangan beda pendapat, pemikiran, itu hal biasa, tetapi kita harus menghormati. Kemudian meratakan pembangunan ke seluruh pelosok negeri ya. Sekarang ada dana desa, semua desa-desa jalannya sudah aspal, bahkan sudah beton. Nah, seperti itu merupakan wujud dari tadi pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dari pemerintah. Kemudian kita membayar pajak tepat waktu yang juga berguna bagi kesejahteraan negara. Memperbaiki fasilitas umum agar penggunaan menjadi aman, ya kan? Dan yang keenam, memperbanyak lapangan kerja sehingga mengurangi pengangguran dan akhirnya mengurangi kemiskinan. Semua sejahtera. Ya, baik anak-anak, dalam setiap upacara peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan juga ya, yang diikuti anak-anak juga ini Udin, pasti ada pembacaan teks proklamasi dan pembina upacara. Salah satu makna proklamasi kemerdekaan adalah memberikan arah dan kewenangan bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat sejahtera dan kekuasaan, serta menguasai dan mengelola sumber daya ekonomi secara mandiri, seperti itu. Ya, baik anak-anak. Sudah ya. Sudah kita bahas tentang hak dan kewajiban, tanggung jawab sebagai warga negara. Anak-anak bisa mempelajarinya di buku siswa yang tadi Bu Guru sebutkan halamannya sampai halaman 91. Kemudian tugas anak-anak yaitu mengerjakan LKS halaman, buka LKS-nya ya, tema 6. Itu ada pelaksanaan tanggung jawab halaman 69 dikerjakan. Kemudian mencari gagasan utama dari bacaan tanggung jawab warga negara halaman 71. Bu Guru ulang,
Pekerjaannya adalah halaman 69, kemudian 71. Aktivitas 1, 3, dan 4 ditulis di buku siswa. Ya. Bu Guru ulangi ya. Aktivitas 1, aktivitas 3, dan uji kompetensi 1. Ya. Itu dikerjakan jawabannya saja. Aktivitas 1 PKN-nya halaman 69, kemudian aktivitas 2, aktivitas 3 halaman 70, gagasan utama bahasa Indonesia, dan uji kompetensi 1 halaman 72. Itu ya, ada 3 tugas yang anak-anak harus kerjakan. Bu Guru akhiri, tapi sebelumnya tadi anak-anak sudah mempelajari tentang dan kewajiban yang bertanggung jawab, kemudian gagasan utama, dan kesejahteraan masyarakat. Seperti itu. Tadi Bu Guru ada pantun, dan di awal ya, sekarang di akhir juga ada pantun. Di tengah sawah ada alat bajak, 2 kerbau yang menarik pembajak. Warga negara yang bijak tidak lupa bayar pajak. Nah, seperti itu. Bu Guru cukupkan sekian ya pembelajaran hari ini. Semoga apa yang anak-anak pelajari hari ini ilmunya bertambah. Kemudian jangan lupa sholat duha, asmaul husna, tetap menjaga protokol kesehatan, pesan ibu jangan lupa. Kemudian tetap rajin di rumah, menaati perintah dari orang tua. Bu Guru cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.